Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana. Allahumma barik lana fi rizqina sa'dana wa balighna ramadan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih wal khatam lima sabaq wa ansyuril haq bil haq wal siratal mustaqim ala amma ba'du. Hadratul kiram wal muhtaram Qur'an yang saya hormati, tidak lupa pula pada jamaah-jamaah yang saya cintai. Kemarin bab tajrid ya, sekarang bab sawabikul imami la tah rohu aswar akda. Sawabikul imami utawi bantere piro-piro sejo kekuatan iku latah kok iku ora bisa bedah apa aswarul akdari ing piro-piro perkara pemestane Allah. Jadi himmah atau niat atau apa namanya, keinginan sekuat apapun tidak bisa merobek takdirnya Allah, tidak bisa menerobos takdirnya Allah. Nah, ini bab ini itu seperti menjadi taklil hikmah yang sebelumnya dan juga hikmah yang akan datang tentang masalah tajrid kemarin ya. Jadi kekuatan niat kita, keinginan kita, sekuat apapun keinginan kita, itu tidak bisa merubah takdirnya Allah. Walaupun kita mempunyai keinginan yang sangat kuat, bermacam-macam caranya untuk menuju yang dituju, kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan tercapai. Artinya apa? Artinya di sini agar murid-murid, ini saya apailah itu mengarang kitab ini kan tujuannya untuk murid-muridnya ya, agar murid-murid itu apa namanya, menyandarkan kepada Allah, tidak apa namanya lari dari takdirnya Allah. Artinya ridho dengan ketentuannya Allah. Jadi di sini itu ridho dengan ketentuannya Allah. Jadi caranya kita punya keinginan harus disandarkan pada Allah. Tanpa disandarkan Allah ya tidak bisa, walaupun sekuat apa keinginan kita, sehebat apa jiwa kita untuk benar-benar meraih keinginan itu. Nah, hikmah di sini itu kan apa namanya
mempunyai keinginan untuk diri sendiri itu tidak bisa merubah takdirnya Allah. Karena sesuatu yang sudah ditentukan Allah itu tidak bisa dirubahnya, tidak bisa dirubah. Nah terus bagaimana? Bingung nggak? Kita semuanya sudah ditentukan Allah, qada dan qadar sudah ditentukan oleh Allah. Nah berarti bagaimana, apa nggak usaha, apa nggak ikhtiar? Sedangkan qadar itu sebelum alam semesta diciptakan itu sudah ditentukan tentuannya manusia. Nah tapi di situ ada ayat lagi di Al-Quran, Allah tidak akan merubah seorang kaum kalau kaum itu tidak merubah sendiri. Berarti bagaimana itu? Hah? Bingung tidak? Bingung. Hah? Sedangkan sudah ditulis Allah sebelum alam semesta diciptakan. Coba sampai nang-nang bingung. Tapi di Al-Quran ada, Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak merubahnya. Artinya bagaimana? Nah kalau qada itu kan sesuatu yang sudah ditulis oleh Allah tapi belum terjadi. Kalau qadar itu takdir sama saja, sudah terjadi namanya takdir. Nah yang belum terjadi ya kita minta kepada Allah doa dengan doa. Nah kalau sudah ditentukan sebentar, malas-malesan, tidak mau bekerja, tidak mau, emang udah takdirnya begini. Mancing. Tapi di hadis ada, apabila kamu mengatakan, hadis Bukhari itu, sesuatu, coba kalau saya nggak begini, kalau nggak begini, jadinya begini. Artinya menutupi takdir dengan kehendaknya, itu nggak boleh. Coba baik mau nenek orang nyemeni lah, orang kejadian kau kui. Kalau saya kesini nggak terjadi begitu, itu nggak boleh. Harus dikatakan memang itu takdir Allah. Tapi menurut Syekh Abdul Qadir Jailani tidak boleh kita metan di belakang takdir, bersembunyi di belakang takdir. Bagaimana itu? Pasrah kok. Bingung tidak? Ini pikir bareng-bareng. Tapi harus lari ke Quran dan hadis juga. Tapi gara-gara setan dan Adam itu nasibnya kan sama. Sama bagaimana? Sama-sama melaksanakan kesalahan pada waktu itu. Tapi setan ditanya oleh Allah, ditanya sama Adam, dan iblis, kenapa kamu kok bisa sampai nggak mau nuruti perintahnya Allah? Ya sudah takdirnya, dan kalau bukan takdirnya terus saya nggak menjalankan seperti itu, ya kamu nggak jadi khalifatul fil ardi. Nah Allah tidak suka ucapan seperti itu. Jadi nempoh ke Allah, menyalahkan Allah, itu Allah nggak suka. Kecewa. Oh memang Gusti Allah ya. Kamu kok mabuk-mabukan? Emang Allah itu menakdirkan mabuk-mabukan. Oh kamu kok jadi pelacur? Ya emang Allah udah menakdirkan. Itu Allah nggak mau. Begitu. Bisa merubah ya gitu ya. Allah tidak mau. Gitu. Nah, lain dengan Nabi Adam. Kenapa ya Adam? Kamu sampai mendekati buah terlarang, melanggar
perintah Allah. Jangan engkau dekati pohon itu. Kenapa engkau dekati? Nabi Adam menjawabnya bukan seperti iblis. Memang salah saya, memang saya itu zalim. Bahkan setiap hari nangis minta ampun pada Allah. Sampai Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu emang masalah qada dan qadar ini sangat susah kita untuk memahami. Makanya harus kita bersumber dengan Quran lagi, hadis, Quran, hadis. Dan kita juga jangan malu-malu bertanya kepada ahlinya. Ya. Jadi qada itu sesuatu yang sudah ditentukan tapi belum terjadi. Ada ceritanya, ada cerita. Ceritanya udah ditentukan. Si fulan kamu misalnya hari ini atau hari nanti seminggu lagi kamu meninggal. Karena itu ibadahnya rajin. Malaikat memberitahu kepada si fulan di catatannya, lapor sudah ada. Apa iya malaikat? Nah, si fulan itu setiap bertemu dengan orang itu berdoa minta keselamatan. Doakan aku biar selamat. Doakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat cerita, pada hari hanya mau kejadian dihapus oleh Allah. Berarti kan qada itu bisa dirubah dengan doa. Dipending. Nah, dirubah artinya dipending, tetap dirubah. Tadinya waktunya sebentar diperpanjang. Berarti kan bisa dirubah ya qada. Tapi kalau sudah terjadi takdir ya ketentuan Allah. Tapi para nabi-nabi Allah, para rasul itu ikhlas dengan ketentuan Allah. Orang-orang ma'rifat billah itu juga ikhlas, ridho dengan ketentuan Allah karena tahu semua itu dari Allah. Yang dipandang itu bukan pemberiannya, orang-orang arif billah. Yang dipandang itu yang memberi itu siapa? Yang memberi itu Allah, bukan nilai beriannya. Kalau kita menerima, terus yang kita pandang, yang kita rasakan itu nilai penerimaannya, sama saja dengan iblis. Bahaya. Tidak memandang siapa yang memberi. Iblis sama. Suruh sujud dengan Adam, saya tidak mau ya. Saya diciptakan dengan Nabi Adam dengan tanah. Sedangkan tuanya tua saya, kata iblis. Tuanya lebih tua saya. Berarti iblis kan memandang bukan siapa yang memberi, tapi pemberiannya. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Diberi oleh Allah, susah senang, itu pemberian dari Allah, sebuah ujian dari Allah. Susah senang, apa lawan katanya lagi? Sedih gembira, tangis tertawa, miskin kaya, bodoh pinter, itu pemberian dari Allah. Nah, kita terima semua itu pemberian dari Allah. Nah, bagaimana kalau saya udah takdirin bodoh ya nggak mau belajar, salah. Orang yang memahami qada itu selalu berusaha, tidak bermalas-malasan. Ceritanya Ibnu Hajar, dia belajar
Kok tidak bisa melihat batu yang segede itu kena tetesan air aja bisa bolong, apalagi saya manusia. Akhirnya dia berpikir, artinya udah mau pulang dari pondok itu, mau pulang daripada nggak bisa mendapat ayat-ayat Allah, ayat melalui alam itu. Dia berpikir, ya batu saja yang sekeras itu bisa dekong, bisa berubah, apalagi manusia. Akhirnya dia diresapi, dia pulang lagi ke pondok lagi, belajar lagi, akhirnya bisa menjadi orang wali. Berarti kan bisa dirubah ya. Tapi ada yang tidak bisa dirubah, ada yang bisa dirubah, seperti sudah mati ya nggak bisa dirubah hidup lagi. Yang sadar seperti kematian itu kan takdir yang tidak bisa dirubah. Jadi untuk memahami ini perlu cermat, harus cermat. Makanya bab ini tuh menerangkan, artinya sekuat himmah kita, sekuat apapun himmah kita, tidak bisa merobekkan takdirnya Allah. Nah caranya ya pasrah pada Allah, menerima ketentuan dari, bukan berarti kita harus malas-malasan. Menerima ketentuan Allah itu kita disandarkan pada Allah. Karena manusia itu ujung-ujungnya manusia itu sedih, bingung, khawatir, ketakutan, itu manusia rata-rata. Kehidupan itu rasa ketakutan, cemas, gelisah, itu kehidupan. Kalau tidak disandarkan kepada Allah, tapi kalau tawakal kepada Allah, semeleh kepada Allah, pasrah total kepada Allah, tidak ada rasa ketakutan, rasa khawatir, rasa bingung, tidak ada. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu para wali-wali Allah. Tidak ada punya khawatir, tidak punya ada apa kebingungan, tidak ada. Karena semua sudah disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah terus ini hikmah yang selanjutnya, arif nafsaka minat tadbir. Arif ngepenak nosir nafsaka yang awakira, suruh ngepenake atas dirinya dari ngatur-ngatur urusannya Allah. Jadi sira itu bisa ngepenake awake sira saking ngatur persoalan dunyane itu. Maka aran tadbir yaiku oleh ngrencanakake siji wong kanggo awak macem-macem tingkah. Jadi macem-macem tingkah laku kang bakal diusahake miturut apa kang diterapkan untuk kesenangan nafsu. Ini ya apa hubungannya dengan tadi. Jadi kita suruh apa ngepenake, nglegokke, ojo nganti ngatur-ngatur apa sing wis diatur oleh Allah. Karena dunia ini sudah diatur oleh Allah. Perkara dunia itu sudah disiapkan oleh Allah. Makanya di sini tuh, nah bagaimana kita kalau mencari dunia? Dan sudah ditetapkan oleh Allah, sudah disiapkan Allah. Sudah ada dunia ini, kita pengen minum, sudah ada air, pengen angin, misalnya angin disiapkan. Nah, mindah-mindah tak, pindah mobil dealer, pindah rumah, motor dealer, pindah
ngomah wis disiapke. Wis disiapke. Nah, yang perlu kita ini adalah akhirat. Jangan sampai kita ngatur-ngatur urusannya Allah. Apa sing wis direncanakan Allah. Walaupun kita punya rencana apapun, tanpa seizin Allah tidak akan terlaksana. Nah, orang-orang yang beriman, apabila dia berikhtiar, berusaha, mempunyai keinginan, dia tetap semangat, tapi dia percaya dengan kodok-kodoknya Allah. Artinya apa? Menerima ketentuannya Allah. Hasilnya apa saja, menerima dengan ikhlas. Bab rezeki itu sudah disiapkan oleh Allah. Jadi kita nggak usah, artinya apa? Nggak usah melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Allah. Mesti dilakukan oleh Allah. Ngopo? Yang penting kita nilainya akhirat. Ya bekerja ya untuk akhirat. Jadi dunia itu nggak usah kita cari, dunia itu udah ikut kita. Karena wujud kita itu pun dunia. Wujud dohir kita itu kan dunia. Ikut selalu. Nah, masa kita di Jakarta cari Jakarta? Itu orang linglung nggak? Orang bingung nggak? Kita di dunia. Itu kan di dunia sudah. Masa mencari dunia? Nah, terus bagaimana kalau kita untuk nafkah sehari-hari apa bukan nyari dunia? Nah, kita niatkan akhirat. Kalau bagi orang-orang shodikin, apapun yang apa dia kerjakan, apa yang dia lakukan, itu dihubungkan ke akhirat. Diniatkan karena Allah. Kita bekerja nyupir, niatnya karena Allah. Kita di sawah nyangkol karena Allah. Kita berdagang karena Allah. Jadi kita hidup di dunia, beraktivitas dunia, tapi nilainya itu yang hadis Nabi katakan, la aisa ila aisul akhirah. Tidak ada kehidupan dunia kecuali kehidupan akhirat. Maka berdoa Nabi sholat, Allahumma la aisa ila aisul akhirah. Itulah. Artinya apa? Aktivitas kita, apa yang kita perbuat, itu nilainya akhirat. Walaupun wujudnya sampean nyupir itu kan zahirnya kan dunia, seakan kan sampean mencari uang, tapi ternyata di dalamnya itu untuk untung. Itu sangat untung sekali. Alangkah baiknya. Makanya kalau beramal di sini kan harus makrifat. Menurut saya Abu Hasan Asadili lebih baik beramal sedikit tapi makrifat daripada beramal banyak tapi tidak makrifat. Makrifat itu yang mengerti ilmu. Beramal tidak tahu ilmunya, habaan mansura. Di kitab Minhajul Abidin kan kemarin jelaskan, kita beramal melakukan ibadah tanpa ilmu ya habaan mansura, seperti debu bertaburan. Eman-eman muspro sia-sia. Nah, sama saja kita mengerjakan sesuatu yang sudah dikerjakan orang lain, sia-sia nggak ada manfaatnya, enggak. Sudah dikerjakan orang lain, kita kerjakan. Nah, sesuatu yang sudah dikerjakan Allah, kita tidak usah mengerjakannya sia-sia. Mengerjakannya yang diperintah oleh Allah. Perintahnya apa? Perintah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kan perintah Allah. Nah,
Karena mengerjakan sesuatu yang tidak diperintah Allah itu pun sia-sia. Kerjakanlah yang diperintah oleh Allah. Nah kalau kita bekerja niatnya bukan karena Allah, kan berarti sia-sia karena tidak diperintah Allah. Yang diperintah Allah apa? Ibadah. Nah agar hidup ini menjadi ibadah semua, seisinya yang kita lakukan ibadah, af'al kita ibadah, kauli kita ibadah, kolbi kita ibadah, kan berarti nyambung sama Allah. Zikirnya itu ya pertama bilisan, biqalbi, seterusnya bil fi'li, apa yang kita gerakkan itu semata-mata kehendak Allah. Apa yang kita kerjakan kehendak Allah. Dirasakan kita geraknya itu, dirasakan bahwa yang gerakan kita itu adalah Allah. Kita bekerja, kita rasakan bahwa yang menggerakkan kita bisa bekerja itu Allah. Kita bisa melaksanakan sholat, bahwa yang menggerakkan sholat adalah Allah. Dirasakan dari kauli, kolbi, sampai ke fi'li, sampai ke gerakan kita. Makanya sholat itu kan juga bil kauli, bil kolbi, bil fi'li, ngadep sih. Ya ini bab ini nyambung semua sampai 3 hikmah itu nyambung semua. Jadi tidak boleh menerima pemberian Allah itu yang kita pandang pemberiannya, tapi kita pandang siapalah yang memberi. Kita diberi oleh Sang Kekasih, bukan beriannya, bukan rupa yang dikasihnya, tapi yang dilihat kekasihnya, Sang Kekasih. Disitulah titik cinta. Cinta tidak memandang apa nilai pemberiannya, tapi siapakah yang memberi itu. Tapi kalau sudah cinta, ibadah sampai ke tingkat cinta, tidak akan mencari surga, tidak mengharapkan surga, dan juga tidak takut dengan neraka. Yang dicari itu Allah. Asal Allah seneng, wes. Surga dan neraka itu lebih tinggi ridho Allah. Ridho Allah itu lebih tinggi daripada surga. Karena sampai ke cinta. Cinta itu tidak mengenal apa wujud apa yang diberikan, apa siapa yang memberi. Sandalnya saja, srek-srek misalnya kita cinta kepada seorang perempuan, baru sendalnya saja itu tahu, oh itu sendal pacar tadi. Bunyi sendalnya saja, apalagi bunyi apa namanya senyumnya aja udah dari jauh kelihatan, oh itu. Lah begitu juga kita cinta pada Allah. Kayak Laila Majnun itu cintanya sangat sekali. Si Laila dan Majnun itu bercinta yang sangat menyatu. Si Majnun itu menghadiri ulang tahun si Laila pada ngantri semua. Lah piringnya si Majnun jatuh cepat, orang-orang pada ngomong, rasain kamu Majnun, lama kan nggak ngambil nasi, udah pada apa namanya itu senengin nek anak mangan persemanan itu udah dikatain teman-teman, dia bilang biarlah piring jatuh tapi saya lebih lama memandang Laila. Jadi walaupun diberi kesusahan
Tapi yang dilihat bukan kesusahannya, tapi si kekasih hati. Nah saat Majnun sakit, mau dibelek badannya, jangan. Kenapa? Jangan Pak Dokter, kasihan dengan Laila. Laila ada di darahku. Nah begitu juga cinta kita harus sampai ke situ kepada Allah. Cinta kita kepada Allah akan seperti itu. Nah itu ibadah kalau sudah sampai cinta itu puncak. Ya. Makanya Rubiah Adawiyah gemas, orang-orang nggak paham-paham. Rubiah, kamu mau kemana? Bawa obor sama bawa air. Saya bawa obor itu mau ke langit. Mau apa? Saya mau membakar surga dan mau memadamkan api neraka. Nah kenapa? Biar api neraka dan surga itu tidak menjadi sebab orang menyembahnya. Jadi kalau menyembahnya Allah karena surga neraka, berarti surga dan neraka itu derajatnya kan di bawah manusia, sama-sama makhluk yang tertinggi itu manusia, Allah manusia, ketuhanan yang maha esa, kemanusiaannya adil dan beradab. Di bawahnya Allah manusia. Makanya ibadahnya agar sampai ke cinta. Ya sekian saja ya, karena kalau sudah sampai cinta, sudahlah nikmat rasanya. Cincin cinta bertemu cinta. Ya sekian saja, nanti lanjut lagi karena udah malam. Sekian, mudah-mudahan kita semua dalam beribadah mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ketika cinta hubbillah.